Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya, Feptarina Handayani, IDI Suara dari Balai Diklat Kepemimpinan yang merupakan peserta dari workshop penyamaan persepsi PKP dan PKA tahun 2023. Di video ini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran yang diambil berkaitan dengan agenda 1 di dalam pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP. Saya share screen berkaitan dengan apa strategi pembelajaran yang akan kami lakukan. Kalau kita perhatikan, maka perjalanan pembelajaran dari agenda 1 ini akan melalui 3 tahap. Tahap yang pertama berkaitan dengan e-learning. Peserta akan belajar mandiri dengan melalui LMS dari Lembaga Administrasi Negara. Outputnya berupa isi dan juga kuis tentunya. Kemudian tahap yang kedua nanti adalah tahap PJJ, latihan jarak jauh. Nanti akan bertemu dengan fasilitator. Ini untuk agenda 1 ada 2 hari pembelajaran. Nanti seperti apa strateginya akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Dan yang ketiga adalah klasikal. Sebelum membahas dari sisi strateginya, kita perlu tahu dulu tujuan pembelajaran ini agar ini menjadi patokan dasar strategi ini untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui, tujuan pembelajaran dari agenda 1 ini adalah peserta dapat mengidentifikasi potensi diri dan mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam mengembangkan organisasi publik di instansinya. Kemudian menjelaskan persepsi publik. Ini adalah hasil belajarnya. Sedangkan indikator hasil belajarnya karena agenda 1 ini dari 2 materi. Yang pertama adalah etika dan integritas dan yang kedua adalah bela negara. Maka sesungguhnya 2 materi ini menjadi jiwa dari agenda 1 ini. Etika, maka indikatornya adalah peserta mampu memetakan sikap perilaku kepemimpinan, menyusun strategi pengembangan potensi diri, mengembangkan potensi diri, menjelaskan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, menjelaskan bela negara dalam sejarah kemerdekaannya, menganalisis nilai-nilai dasar dan teladan bela negara, serta refleksi amanat ASN dalam sejarah kemerdekaan, sampai nomor 9 menganalisis penerapan etika jabatan, pemerintahan, dan integritas. Kemudian yang bela negara itu indikator keberhasilannya ada 4, sampai yang terakhir adalah penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara. Untuk mencapai kurang lebih 13 indikator hasil belajar ini dari 2 mata pelatihan yang tergabung dalam agenda 1 ini, maka strategi yang diambil mari kita lihat berdasarkan jurnal pembelajaran yang sudah kita sajikan sebelumnya. Yang pertama adalah e-learning. E-learning ini mengambil jatah waktu 7 jam pelatihan. Semua bahan itu disiapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Sementara untuk jarak jauh itu ada 2 hari, pelatihan jarak jauh ini 2 hari. Yang pertama adalah 2 jam pelatihan itu sifatnya sinkronus, maka fasilitator akan bertemu dengan peserta, apa yang akan dilakukan, menjelaskan secara keseluruhan, kemudian setidaknya memberikan gambaran tentang agenda 1 ini, serta sedikit membahas berkaitan dengan isi yang didapatkan sebagai hasil pembelajaran peserta di e-learning.
Kemudian di 4 jam pelatihan berikutnya itu sifatnya asinkronus. Peserta mendapatkan penugasan pribadi. Apa penugasannya? Penugasannya kami akan minta peserta itu melihat film berkaitan dengan Jenderal Sudirman. Banyak sekali nilai yang akan didapatkan berkaitan dengan etika, integritas maupun bela negara di sana. Maka setelah melihat itu peserta memberikan resume nilai-nilai apa yang harus dicontoh, harus dipertahankan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas mereka. Kemudian hari kedua diawali dengan asinkronus. Peserta ini akan mendapatkan penugasan kelompok. Berkaitan dengan apa? Kita akan coba meminta peserta membahas kasus-kasus yang sifatnya kekinian, misalnya kondisi atau keadaan bentrok antara WNA dan WNI di PT JNI. Bagaimana kalau kita lihat dari integritas, bagaimana kalau kita lihat dari bela negara. Peserta nanti akan dibagi dalam kelompok. Kemudian di 2 jam pelatihan berikutnya adalah sinkronus. Mohon maaf itu agak ada salah ketik. 2 jam pelatihan berikutnya adalah sinkronus, maka ini akan diselipkan survei mini di dalamnya. Bagaimana sih persepsi publik terhadap integritas bela negara yang diberikan, yang ditambahkan oleh para abdi negara, para ASN, apa harapan mereka, semacam itu. Dan yang terakhir itu ada klasikal. Di klasikal itu ada 15 jam pelatihan, ada ceramah, kita mengundang narasumber, itu 3 jam pelatihan, dan yang berikutnya adalah penyampaian materi, 12 jam pelatihan. Di sana kita akan perdalam, kita akan refresh lagi berkaitan dengan teori integritas dan etika bela negara. Kita selipkan agar tidak bosan peserta itu dengan game. Misalnya game berkaitan dengan backbone. Apa tuh backbone? Nanti peserta itu saling menghubungi, kemudian dari duduk kemudian berdiri bersama-sama. Ternyata sendiri itu lebih susah. Tapi kalau berdua, bertiga itu akan lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena apa? Karena kekuatan itu akan bisa dibagi, beban untuk mengangkat ke atas itu bisa terbagi. Begitu juga ketika kita bicara tentang integritas, tentang bela negara. Kalau kita sendirian itu akan berat sekali, tapi kalau bersama-sama itu akan lebih mudah. Kemudian yang terakhir kita akan membahas hasil survei mini, dan diakhiri tentunya dengan simpulan rangkuman yang kita dapatkan berkaitan dengan agenda 1 ini, kepemimpinan Pancasila dan bela negara dari mulai awal sampai akhir. Mungkin itu yang berkaitan dengan strategi pembelajarannya. Mohon kiranya arahan